Shalom, salam sejahtera buat kita semua pengikut Kristus yang setia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Alkitab, apa itu Taurat, apa itu Injil, dan siapakah Yesus. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Kenapa Yesus jadi Nabi? Kenapa Yesus jadi Mesias, dan Yesus juga kenapa jadi Rasul atau Sang Penebus, Sang Penyembuh. Nah, kali ini banyak dari umat-umat yang lain berpandangan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, hanya manusia yang bisa seorang nabi yang bisa menyebarkan kebaikan, menyembuhkan orang. Begitu dari agama-agama lain, terutama dari umat Muslim. Nah, kali ini saya menjelaskan apa itu Alkitab, sejarahnya seperti apa. Jadi saya akan mengupas secara singkat, tidak terlalu panjang, untuk memberi pemahaman dari teman-teman yang lain. Banyak dari teman-teman yang lain belum mengerti dengan agamanya sendiri, dia sudah belajar ke agama lain, maka dia akan dibelokkan iman kebenaran Kristen. Maka dari itu saya menegaskan buat umat Kristen dimanapun berada, belajarlah agama kita sendiri, pedomanlah Injil. Setelah sudah mempelajari keseluruhan, maka pilihlah jalan lain. Karena Anda tidak belajar kitabnya sendiri, maka belajar kitab lain, maka sia-sialah. Karena mungkin waktu kecil atau waktu ini tidak pernah untuk ke gereja, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah untuk ikut perkumpulan atau doa-doa doa rosario, doa-doa ikumene, begitu kan. Nah, kali ini saya menjelaskan ini Alkitab. Alkitab ini ada 2 zaman. Nah, saya menjelaskan kali ini. Nah, kitab, bentar ya. Ini itu kitab Matius. Kitab Matius sampai Wahyu itu zaman Yesus. Ini zaman Yesus itu sekitar tahun 1 sekarang tahun 2020 ya. Sekitar tahun 1 sampai tahun 33 itu Yesus wafat. Dan kitab ini sejak tahun 30 itu belum banyak yang ditulis dalam proses penulisan. Tapi dengan berjalannya waktu ditulis, semua tradisi itu semuanya dilaksanakan, seperti perjamuan kudus, seperti tanda salib dilakukan semuanya sampai tahun 49. Itu masih dilakukan. Itu tahun 49 kitab suci juga masih proses penulisan. Nah, ini yang tebal ini itu Perjanjian Lama atau Alkitab Lama. Ini terdiri dari Kejadian sampai saya pakai kitab ini Maleakhi atau Mazmur atau Amsal, karena urutnya juga kadang dibedakan. Nah, kitab ini tertulis sebelum adanya Yesus. 700 tahun yang lalu kitab ini sudah tertulis. Dan proses penulisannya juga 400 tahun. Bandingkan dari
sekian nabi yang tulis ini itu semuanya dari Bani Israel. Tidak ada nabi yang dari Arab. Dan semua nabi ini menjanjikan datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Datangnya Tuhan Allah itu sendiri. Jadi bikin orang bingung kenapa. Kadang bicaranya Mesias, kadang bicaranya Tuhan yang datang, kadang bicaranya nabi. Jadi orang itu bingung, apakah Tuhan, mana yang Mesias. Jadi mereka bingung yang datang, karena Mesias datang dalam rupa Allah. Nah, saya akan memberi satu ayat yang meramalkan datangnya seorang Mesias. Apakah dia datang seorang nabi atau Tuhan? Kita buka kitab Yesaya. Saya buka ya. Kitab Yesaya. Kita sama-sama membaca. Ini sebuah ramalan Nabi besar Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan menguatkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, itu tadi teman. Tadi sudah jelas bahwa seorang Mesias, seorang putra penasihat ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, jelas lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan disebut damai sejahtera. Dan kekuasaannya tidak berkesudahan. Jadi kekuasaannya itu sampai sekarang tidak berkesudahan. Tadi sudah jelas. Nah, apa yang dikatakan Nabi Yesaya juga ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu Nabi Yesaya. Ternyata zaman sebelum Yesus itu Nabi Yohanes Pembaptis itu meramalkan bahwa Yesus Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun setelah sekian tahun, ratusan tahun diramal oleh Nabi Yesaya. Nah, ratusan tahun kemudian Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sungguh dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, tadi kan, dari bacaan kitab suci tadi yang diramal oleh Nabi Yesaya. Jadi sudah jelas ini kitab yang diramalkan dari sekian nabi yang ada di perjanjian lama. Dan perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Kenapa perjanjian baru dipakai? Perjanjian lama dipakai. Salah-salahnya karena perjanjian lama atau Taurat menjanjikan akan datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tanpa perjanjian lama maka sia-sialah
perjanjian baru atau Injil. Makanya sekarang ini bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah bagi Tuhan. Yesus juga bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, itu setelah Yesus datang. Tiada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapaknya yang di surga. Dan jelas-jelas bahwa Yesus itu sebuah jalan untuk mencapai surga. Kan jelas. Karena tidak ada jalan lain. Dan semua nabi berasal dari Bani Israel, yaitu yang terdapat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu terdiri dari Nabi Yohanes yang pengantar kitab Injil, Yohanes Pembaptis. Beda Yohanes Penginjil. Nah, Yesus juga mempunyai rasul. Rasul di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Karena ya, Rasul Yesus adalah orang-orang yang diberi kuasa khusus untuk menyebarkan Injil dan menulis Injil. Dan sudah jelas, dan semua yang diajarkan Yesus kepada mereka, ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberkati mereka. "Kepadamu kuberi kuasa, sampaikan ajaranku," atau sampaikan apa yang saya ajarkan selama ini, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarilah mereka apa yang saya ajarkan selama ini. Gitu, saya membahasakan sendiri. "Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi Yesus menyertai mereka. Yesus juga menjanjikan Roh Kudus. Akan ada penghibur dengan dalam rupa lidah-lidah api. Itu pada hari Pentakosta. Itu hari turunnya Roh Kudus, di mana para rasul bersukacita dalam bahasa roh, dan mereka semangat menyebarkan Injil. Dan sampai karena dituntun oleh Roh Kudus, penulisan kitab suci ini tidak akan salah, karena mereka dituntun oleh Roh Kudus para dalam penulisannya. Dan jelas bahwa tidak ada jalan lain selain jalan Yesus. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah terang dunia." Nah, itu jelas semuanya. Akulah cahaya hidup. Itu banyak. Yesus itu banyak yang berbicara tentang kenabiannya, tentang ketuhanannya, tentang kemesiasannya. Banyak sekali. "Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, saya sudah ada." Dan orang itu akan heran, kenapa dia baru lahir tahun kemarin kok ngomong kayak begitu. Makanya orang-orang Yahudi pengen mau dorong Yesus kayak jurang karena perkataan itu. "Roh Allah ada padaku." Roh aku, dia sebagai Allah. Waktu di masjid dikasih kesempatan di atas mesbah untuk menyampaikan firman, "Roh Allah ada padaku." Dan jelas, dan Yesus juga menuruti firman Tuhan atau Taurat, bahwa mengatakan, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk mentiadakan." Bukan tidak mentiadakan begitu, arti untuk menggenapi. Nah, itu sudah jelas. Yesus datang untuk menggenapi kitab perjanjian lama. Nah, itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan mengerti dari teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.